malah jadi tersangka nantinya karena pembiaran. Nah, kembali lagi kembali lagi sebenarnya siapapun yang diperiksa itu juga ada elemen kompetensi dan kelayakan, ya. Jadi tidak hanya orang dewasa, anak kecil, remaja, laki-laki, perempuan, itu pasti ada pemeriksaan terhadap si kompetensinya. Kompeten nggak untuk menjalani proses hukum? Kompeten nggak untuk menjadi saksi? Nah, apabila ternyata yang bersangkutan ini tidak memiliki kompetensi tersebut, tentu tidak bisa dijadikan saksi. Nah, kalau kita juga melihat atau mengetahui anak yang berada di situ betul adalah saksi kunci, tetapi usianya mungkin masih di bawah umur, ya kan? Artinya bukan hanya sekedar 10 tahun gitu ya, ini lebih muda lagi sepenglihatan saya nih, kalau nggak salah berapa usianya ya? Di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun gitu. Nah, itu kan kita harus bicara tentang tingkat intelijensi, kemampuan untuk dia mencerna, kemampuan untuk dia menganalisa dan lain sebagainya. Nah, tentu tidak akan mampu, apalagi ketika mereka masih berada di bawah kemampuan kognitif yang bisa menjelaskan, ya tentu tidak layak untuk menjadi saksi. Nah, yang menjadi concern saya adalah justru bukan tidak mungkin ada trauma, ya, karena potensi trauma itu bisa terjadi ketika seseorang menyaksikan orang yang tewas kan. Di saat sekarang mungkin tidak terlihat, tapi di masa mendatang nanti sekian tahun setelah dari sekarang bisa jadi ini akan menjadi masalah juga buat yang bersangkutan. Tetapi tentu saja itu akan sangat tergantung seberapa banyak memori yang tersimpan di dalam kepalanya gitu ya. Bisa jadi dia melihat, bisa jadi dia tidak melihat, kan begitu. Nah, proses sekarang ini juga akan beresiko untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, entah sebagai saksi ya, tadi untuk dilihat kompetensinya, atau juga bisa dilihat dia juga sebenarnya adalah korban secara tidak langsung karena menyaksikan adanya suatu proses kehilangan. Saya belum bisa menyebutkan ini sebagai pembunuhan karena ini kan statusnya masih dalam proses pemeriksaan, ya kan? Nah, ini yang mau dibuktikan oleh tim pemeriksaan psikologi kan, apakah memang ini betul ada pembunuhan, apakah spontan, apakah terencana. Tapi yang jelas faktanya adalah ada sebuah perbuatan yang diduga mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya, begitu kan? Nah, jadi kalau diperhatikan kata-kata saya pun juga hati-hati sekali gitu ya. Saya tidak berani atau belum bisa menyebutkan ini sebagai pembunuhan karena itu berarti melangkahi pemeriksaan penyidikan kepolisian dan pemeriksaan teman-teman rekan saya di tim Polda Metro Jaya nih gitu kan. Kami sebagai psikolog forensik kan kami tergabung di dalam Asosiasi Psikologi Forensik. Ya, kolega-kolega saya sedang bekerja untuk mencari berbagai informasi, data-data yang diharapkan tadi bisa membuat terang perkara. Nah, selama proses itu belum selesai, tentu saya tidak punya atau tidak diizinkan untuk menyampaikan atau melampaui pemeriksaan. Tapi Ibu terlibat nggak dalam pemeriksaan? Kali ini tidak, Kali ini tapi biasanya iya. Biasanya ada panggil, karena kan Asosiasi Psikologi Forensik ini kan kami anggotanya banyak. Nah, ketika ada kasus biasanya diundang, diajak, nah, tergantung. Tapi kali ini kebetulan saya tidak terlibat. Nah, itu alasannya mengapa mungkin beberapa kali teman-teman pada minta dan nanya gitu ya. Nah, saya pada dasarnya selalu katakan bahwa kita tidak bisa melangkahi karena itu harus ada pemeriksaan gitu. Tapi kan sudah lihat itu ditenggelami. Oh, itu tapi kan sekali lagi CCTV-nya juga mesti dilihat keasliannya dan lain sebagainya, karena kami psikolog forensik hanya bisa bekerja dengan data-data yang memang sudah diakui sah oleh kepolisian, karena kalau memang data-data atau sumber informasinya tidak sah kan tidak bisa juga gitu ya. Jadi harus yang memang sah diakui dari kepolisian bahwa itu memang menjadi sumber data-data. Jadi kayak misalnya visum dari kedokteran. Nah, video pun ya tergantung yang bisa dianggap sah oleh kepolisian yang mana yang untuk bisa kita periksa. Belum ditambah lagi dengan CCTV atau mungkin rekaman-rekaman cuplikan-cuplikan video misalnya dari emosi ya. Nah, ini juga bisa menjadi sumber informasi bagi teman-teman psikolog forensik dan penyidik tentu saja untuk bisa menghasilkan laporan yang dibutuhkan. Bu, ada batasan umur nggak soal anak yang tadi Ya. menjadi saksi untuk diperiksa itu? Mungkin
psikologi forensik, anak di bawah umur itu ada metode khusus nggak untuk mendapat informasi? Baik, tentu harus ada metode khusus karena jangan sampai misalnya saksi ini bisa jadi seperti tadi saya katakan adalah juga korban secara tidak langsung ya, karena menyaksikan sebuah kejadian insiden traumatik hilangnya nyawa seseorang. Itu adalah suatu kejadian yang pasti traumatik untuk siapapun gitu ya. Nah, bisa jadi dalam rangka untuk menjadi saksi, tetapi kan juga harus dilihat potensi sebagai korban. Nah, lalu kemudian yang pertanyaannya tadi adalah apakah usia bisa dijadikan patokan? Nah, kenyataannya adalah usia tidak berbanding lurus dengan kemampuan intelijensi. Ya, artinya bisa jadi usianya mungkin sudah lewat atau sudah mencapai usia remaja atau mungkin sudah mencapai usia dewasa, tapi intelijensinya mungkin tidak mencapai misalnya, tidak siap gitu ya. Jadi soal usia tidak berdiri sendiri. Ada faktor intelijensi, faktor emosional. Nah, ini yang kemudian menjadi satu analisa pertimbangan seseorang tuh layak nggak untuk menjadi saksi gitu. Nah, usia tidak menjadi penentu utama gitu kan. Betul memang anak punya keterbatasan, tapi orang dewasa pun juga punya keterbatasan. Orang dewasa yang punya intelijensi yang rendah tentu akan sulit diharapkan menjadi saksi misalnya ya, apalagi kalau misalnya ternyata dia tidak melihat gitu ya. Jadi tadi usia, kemudian keterampilan atau kemampuan kognitif, artinya kecerdasan, tingkat intelijensi, kemudian emosi, lalu seberapa jauh dia memang betul-betul dan benar-benar melihat dan memang benar-benar menjadi saksi gitu ya, bukan hanya cuman berada di tempat kejadian, mungkin saja dia tidak mendengar, dia tidak melihat. Lalu kemudian faktor yang lain yang perlu diperhatikan adalah potensi adanya false memory. Jadi ingatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya. Nah, anak dalam hal ini false memory-nya kemungkinannya lebih besar. Nah, semua ini tentu akan menjadi bahan-bahan pertimbangan dari tim yang akan memeriksa. Tapi sekali lagi adalah bahwa selama masih ada orang-orang lain yang untuk diperiksa, ya tentu harus dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang lebih bisa diperiksa, lebih memungkinkan untuk diperiksa, dan yang paling penting adalah tentu harus dipastikan bahwa penanganan terhadap para korban baik yang langsung maupun tidak langsung itu juga harus masuk di dalam pertimbangan, karena seperti yang tadi saya katakan, menyaksikan proses hilangnya nyawa seseorang itu adalah sesuatu hal yang traumatik seharusnya gitu ya, bisa jadi akan menimbulkan dampak tidak hanya pada anak-anak tapi juga pada orang dewasa. Jadi dalam kasus ini si anak tersangka ini belum bisa untuk diperiksa. Kemungkinan terbesarnya tidak hanya dari sisi umur, tapi dari sisi kecerdasan emosi, lalu kemudian juga dari sisi false memory tadi, atau mungkin dari sisi pemahaman kognitifnya, karena dia tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Karena kan kita perlu kemampuan seseorang untuk mengetahui situasi. Nah, untuk ini kan kita perlu keterampilan atau kemampuan kognitif minimal untuk mengetahui. Bisa jadi ada anak di usia yang sama dengan kecerdasan yang sangat luar biasa, bisa saja gitu. Tapi kan tentu harus ada pemeriksaan. Tapi kan ini harus diperiksa dulu kan, apakah si anak ini mungkin siapa tahu dia memenuhi itu semua, akhirnya diperiksa, itu bisa terjadi. Bisa terjadi, tapi ya tentu kan dalam hal ini seandainya masih ada orang lain, ya mungkin orang lain akan dilihat. Betul. Nah, kalau bicara ke ibunya nih, ibu si korban ini sekarang diperiksa sebagai saksi, dan juga banyak netizen yang menduga adanya pembunuhan berencana antara si tersangka dengan si ibu si korban ini. Ini nanti akan naik status nggak sih? Selama ada bukti-bukti yang mengarah ke sana mungkin saja. Karena kembali lagi ya seperti tadi saya katakan, di kasus apapun, tidak hanya di kasus ini gitu ya, ketika dalam pemeriksaan pasti statusnya masih sebagai saksi. Tapi ketika bukti-bukti diperoleh, dikantungi oleh penyidik bahwa memang ada indikasi keterlibatan, ada indikasi pembunuhan terencana dan lain sebagainya, ya tentu mungkin saja, bisa saja itu ditingkatkan untuk menjadi tersangka. Tetapi selama bukti-bukti itu tidak ada, terutama kan apalagi misalnya yang bersangkutan tidak berada di tempat gitu dan lain sebagainya, nah itu tentu akan jadi pertimbangan, walaupun kembali lagi ketidakberadaan di tempat bukan menjadi
penentu utama bahwa yang bersangkutan tidak bisa menjadi tersangka atau tidak. Sekali lagi semua akan tergantung kepada hasil-hasil pemeriksaan yang akan dikumpulkan oleh tim teman-teman kolega psikolog forensik dan penyidik kepolisian. Terakhir mungkin mau menanyakan soal ekspresi wajah si ibu korban ini yang dibicarakan sama netizen, katanya tidak ada raut kesedihan di ekspresi wajahnya. Ini menurut psikologi, pandangan psikolog seperti apa? Baik. Dari saya tentu saja ini termasuk pertanyaan yang akan melampaui gitu ya hasil pemeriksaan teman-teman ya. Karena sekali lagi ketika memang ada respon, ada reaksi, ada rekaman video, yang jelas kita sebaiknya tidak hanya mendasarkan analisa hanya dari satu sumber saja. Karena kalau hanya dari satu sumber cuplikan pada saat diambil oleh teman-teman wartawan begitu ya, mungkin saja reaksinya mungkin sudah berkurang, mungkin sudah hilang gitu ya. Nah, yang penting itu justru harus dicari pada saat kejadian, kemudian pada saat adanya pemberitahuan, pada saat, nah ini harus dilihat sebagai sebuah satu kesatuan yang utuh begitu ya. Jadi saya berharap agar kita tidak terjebak di dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang menghakimi. Mari kita tunggu hasil pemeriksaan yang lebih lengkap ya, yang tidak hanya dari cuplikan-cuplikan sepotong-sepotong saja, apalagi yang cuplikan dari teman-teman wartawan nih, mohon izin ya, karena kan teman-teman wartawan mungkin ngambilnya setengah-setengah gitu ya, mungkin mohon izin, mungkin dia sudah nangis tapi terus kemudian udah sedikit lega. Masa orang nggak boleh lega sih sedikit gitu ya, udah capek, tapi apakah dia harus terus-menerus seperti itu? Nah, tapi kembali lagi semua ada artinya. Ya, semua ada artinya. Jadi kembali lagi bahwa seorang psikolog forensik pun harus tahu nih, misalnya ini cuplikan dari sini, ini tanggal berapa, kejadiannya apa. Nah, ini sebenarnya harusnya dari awal nih, ketika benar-benar baru ada kejadian, lalu kemudian ada panggilan, kemudian ada biasanya kan memeriksa ke kamar jenazah dan lain sebagainya. Nah, reaksi-reaksi itu dilihat gitu. Itu pasti diperiksa gitu ya. Apalagi ada betul sedetail itu. Jadi misalnya ada rekaman-rekaman gitu ya. Nah, jadi kalau hanya dari satu aja jangan terlalu judgmental, karena kita berarti sudah menghakimi orang ya. Nah, jadi sekali lagi mari kita tunggu hasil pemeriksaan teman-teman psikolog forensik yang saya yakin tidak hanya satu orang, tetapi biasanya kami bekerja lebih dari satu gitu ya, bahkan bisa sampai 5 orang, 6 orang, karena semua punya tugasnya masing-masing untuk menghasilkan sebuah laporan yang biasanya juga cukup panjang untuk bisa menjelaskan masing-masing aspek di dalam kasus ini gitu. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian